Hari ini saya akan membahas mengenai YouTube Cash Cow Channel. Apa itu YouTube Cash Cow Channel? Cash Cow itu bukan nama channel, tapi jenis channel YouTube yang dibuat 100% untuk mengeruk uang. Seseorang bernama Chesnemic memiliki 20 channel Cash Cow di YouTube dan mendapatkan penghasilan sekitar $100.000 per bulan. Ada juga seseorang bernama Cody White yang mengklaim kalau ia memiliki 20 channel Cash Cow dengan penghasilan $600.000 per tahun, seperti yang ia tulis di akun Instagramnya. Kalau memang betul, membuat channel Cash Cow di YouTube ini terdengar seperti peluang bisnis yang menggiurkan. Dari riset yang saya lakukan, membuat channel Cash Cow ini katanya bisa dimulai hanya dengan menggunakan smartphone dan dengan modal yang minim. Sekilas terdengar seperti hal yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Apakah benar-benar seperti itu, dan bagaimana cara membuat channel Cash Cow di YouTube? Hal yang merupakan salah satu kunci dalam membangun channel Cash Cow adalah pemilihan niche. Niche ini adalah segmentasi pasar. Kalau dalam YouTube, niche ini adalah subgenre atau topik utama yang menjadi fokus suatu channel. Contohnya channel Vicky Naki fokus membuat konten ngobrol sama cewek dari luar negeri melalui ome.tv. Channel Bims Aryo fokus bikin konten kretek-kretek atau chiropractic. Channel Just No Limit fokus bikin konten gaming Mobile Legends. Ketiga channel tersebut bukan channel Cash Cow, tapi saya sebut karena ketiga channel tersebut adalah contoh channel yang berfokus pada satu niche. Dan perkembangan mereka pun bisa dibilang cukup cepat. 3 hal yang penting untuk diperhatikan saat memilih niche. Pertama, niche yang dipilih harus diminati oleh banyak orang agar memiliki potensi mendapatkan view yang tinggi. Kedua, niche tersebut memiliki nilai CPM yang tidak terlalu kecil. CPM adalah singkatan dari cost per milli atau cost per thousand impressions, yang merupakan estimasi harga yang harus dibayar pemasang iklan per 1000 tayangan iklan. Dan CPM ini sangat mempengaruhi penghasilan AdSense sebuah video. Jika harga CPM-nya adalah Rp1.000 dan iklannya mendapatkan 10.000 tayangan, maka estimasi biaya yang dikenakan Google adalah Rp10.000. Sebagian dari biaya iklan yang dibayarkan akan dibagikan kepada konten kreator oleh Google. Saat ini persentase sharingnya kalau nggak salah sekitar 51% sampai dengan 68% untuk kreator, dan sisanya untuk Google. Yang penting untuk diketahui saat kita akan membuat channel Cash Cow, harga CPM untuk iklan di Google itu bisa berbeda-beda tergantung dari niche atau topik yang ditarget oleh pemasang iklan. Harga CPM iklan yang mentarget topik bisnis harganya bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan harga CPM iklan yang mentarget topik hiburan. Jadi pilih niche yang memiliki potensi view cukup tinggi dan nilai CPM-nya tidak terlalu rendah, sehingga potensi penghasilan yang bisa diraih dari AdSense bisa cukup tinggi. Niche untuk channel YouTube dengan CPM yang lumayan tinggi dan juga cukup diminati beberapa di antaranya adalah real estate, digital marketing, e-commerce, trading, kecantikan, fitness, gadget, dan ada beberapa niche lainnya. Sedangkan untuk topik hiburan seperti musik, komedi, atau gaming biasanya memiliki CPM lebih kecil tapi potensi view-nya bisa jauh lebih tinggi. Selain diminati oleh banyak viewer dan memiliki CPM tinggi, hal ketiga yang harus diperhatikan dalam memilih topik niche untuk channel Cash Cow, yaitu video-video dari niche yang dipilih harus bisa dibuat tanpa menunjukkan wajah. Video tanpa wajah itu adalah konten yang menampilkan visual dari video-video stock footage atau rekaman layar dan diiringi dengan voice over. Dengan membuat video yang tidak menunjukkan wajah, biaya produksi video bisa ditekan serendah mungkin dan bisa lebih hemat waktu karena tidak perlu melakukan syuting. Jadi nggak perlu beli kamera dan nggak perlu beli lighting, dan kita pun bisa menghemat uang karena tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk pergi ke suatu lokasi syuting. Untuk voice overnya bisa direkam menggunakan mikrofon dan komputer, atau bisa pakai handphone dulu kalau belum ada modal untuk beli mikrofon. Kalau tidak bisa melakukan voice over, kita bisa bekerja sama dengan teman yang bisa melakukan voice over, atau gunakan aplikasi text to speech untuk merubah teks ke suara. Beberapa channel Indonesia yang memiliki karakteristik channel Cash Cow yang kualitasnya cukup bagus, yaitu ngomongin uang yang berfokus pada uang dan investasi. Terus ada channel 1% Indonesian Life School yang fokus kepada self-improvement dan produktivitas. Untuk contoh channel-channel Cash Cow lainnya dari berbagai niche, kalian bisa tonton video yang sebelumnya saya buat. Nanti cek aja linknya di deskripsi. Nah, skill apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah channel Cash Cow? Yang pertama adalah skill dalam mencari ide konten yang sesuai dengan topik niche yang dipilih. Dan ide konten yang dipilih pun harus memiliki potensi untuk mendapatkan view. Jadi kemampuan kita dalam melakukan SEO YouTube akan sangat berpengaruh. Pengetahuan kita tentang aturan monetisasi dan beban komunitas di YouTube pun sangat penting. Karena kalau kontennya melanggar, channel kita akan ditolak untuk masuk ke YouTube Partner Program. Skill yang kedua adalah skill dalam membuat thumbnail dan menulis title untuk bisa menarik perhatian orang. Mendapatkan ide konten yang menarik saja tidak cukup, karena kalau thumbnail dan title-nya tidak menarik, orang yang lihat nggak akan ngeklik video tersebut. Skill yang ketiga adalah kemampuan dalam membaca dan memahami analitik YouTube. Karena dengan bisa membaca analitik YouTube, kita bisa tahu perkembangan channel kita dan tahu apa yang harus dilakukan untuk berkembang.
Kalau cuma pengen dapetin view dan subscriber secara cepat, kita pasti bakal kecewa dan akan cepat menyerah. Membangun channel YouTube yang sukses itu bukan hal yang instan, tapi butuh waktu dan harus melalui proses perkembangan sebagaimana kita mengembangkan sebuah bisnis. Dengan bisa membaca analitik YouTube, kita akan lebih terbantu saat mengembangkan channel. Nah, bagaimana dengan skill seperti penulisan skrip, voice over, dan video editing? Ketiga skill tersebut sangat penting, tapi bisa di-outsource jika kita memiliki budget untuk hire orang. Namun jika tidak, ketiga skill tersebut harus kita kuasai. Untuk voiceover sendiri memang bisa menggunakan aplikasi text-to-speech, tapi text-to-speech yang bagus itu juga tidak gratis. Kalau yang gratis biasanya hasilnya jelek atau memiliki keterbatasan. Soal hire orang dan membangun tim itu cukup penting, tapi awalnya kita bisa jalan sendirian dulu walaupun memang berat. Nggak perlu cari-cari alasan untuk menunda-nunda, dan yang penting kita melakukan sebuah tindakan untuk merealisasikan tujuan kita. Nanti setelah memiliki cukup penghasilan dari AdSense, kita bisa mulai membangun tim agar bisa meningkatkan produktivitas dan bahkan mengembangkan beberapa channel cash cow sekaligus. Sesnemic dan Cody White itu memiliki setidaknya 20 channel cash cow. Untuk mengelola 20 channel YouTube itu tidak bisa dilakukan sendirian. Sesnemic sendiri dikatakan membutuhkan waktu 4 tahun untuk bisa membangun banyak channel cash cow. Hal ini adalah suatu peluang bisnis yang terbuka untuk banyak orang. Tapi bukan berarti bisa dijalankan tanpa usaha dan rintangan, tetap diperlukan waktu, skill, dan kerja keras. Jadi hasil yang bisa diraih kembali kepada kemauan dan komitmen dari diri kita sendiri. Jika kalian tertarik untuk membangun channel cash cow, kalian bisa melanjutkan untuk menonton video yang ada di kiri atau yang di kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.